Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Umi Sarah Maulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan keberkahan, kesehatan, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah permudah segala urusannya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik semuanya yang telah bergabung di agenda rutin kita kajian Sabtu pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Allah permudah segala urusannya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bisa bermuajahah kembali di agenda rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholat beserta salam. Semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, benar-benar kakak semuanya. Mari kita sama-sama buka agenda kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya seperti bisa tilawah Al-Quran sesuai yang akan kita kaji bersama-sama nantinya surat Luqman ayat 1 sampai 11. Baik, di sini ada Kak Risti, boleh minta tolong untuk tilawah. Kak Risti sudah ada di tempat? Sudah saja, tapi izin off cam saja. Oh iya, baik-baik silakan Kak Risti. Baik, untuk tilawah insya Allah akan disampaikan oleh Kak Risti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan kesempatan untuk tilawah. Langsung saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Kak Risti yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan di agenda kita pagi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama tentunya. Tadabbur Al-Qur'an, surat Luqman, surat ke-31 ayat 1 sampai 11. Ya, insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarahulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita Tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah sehat semua ya. Bu Alhamdulillah, Dwi Miss. Dewi, Bu Ina, Bu Sofi, Mbak Risti, Mbak Nada, Mbak Arum ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah insya Allah semuanya. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair, sudah dibacakan tilawah surat Luqman ayat 1 sampai 11 ya. Kita tadabur bersama isi dari ayat 1 sampai 11 surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim ini adalah rahasia Allah ya. Arti dari Alif Lam Mim ini ya. Hanya Allah yang tahu. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Ya, jadi di sini Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa ayat-ayat Al-Quran ini mengandung hikmah, pelajaran. Ya, jadi Al-Quran itu adalah pelajaran, hikmah. Kemudian yang di ayat ketiganya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi Al-Quran ini mengandung hikmah, ya, pelajaran yang fungsinya untuk apa? Sebagai petunjuk dan rahmat. Nah, jadi kalau ada yang lagi bingung, yang lagi tersesat, yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi susah, yang lagi buntu, ya, kembalilah kepada Al-Quran. Ya, kembalilah kepada Al-Quran, dikaji lagi isinya, dipelajari lagi, ya, karena Al-Quran ini penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, ya, di mana di sini Allah menceritakan semuanya, mulai dari Nabi Adam, ya, dan segala kisah-kisahnya, warganya, anak-anaknya, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, di mana semuanya itu mengandung hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya, gitu ya, sebagai petunjuk dan rahmat, ya, kasih sayang Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini ada lagi Allah memberikan definisi orang-orang yang berbuat kebaikan itu yang seperti apa sih? Ya, kalau di dalam ayat ini muhsin ya, lil muhsinin ya, huda warahmatan lil muhsinin ya, huda warahmatan lil muhsinin. Jadi muhsinin itu seperti apa sih? Nah,
Kan kalau kita kan suka ini ya, oh tapi dia baik kok, dia nggak sholat, tapi dia baik. Gitu ya, saya suka denger ya. Pokoknya dia mah baik banget, dia suka traktir temennya, sama tetangga segala macam, baik, ramah kalau ketemu segala macam. Tapi dia nggak sholat, gitu ya. Tapi dia nggak ini, segala macam, nggak menjalankan syariat Allah. Tapi dia orangnya baik, gitu ya. Nah, di sini Allah memberikan definisi orang muhsin itu seperti apa sih? Nah, kategori orang baik itu seperti apa menurut Allah? Ya, di ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat, kemudian apalagi? Menunaikan zakat. Dan mereka meyakini adanya akhirat. Nah, itu. Jadi orang baik itu bukan orang yang kategori manusia ya. Kadang kategori manusia, iya orangnya mah baik banget, selalu senyum kalau ketemu segala macam, tapi dia nggak sholat. Nah, berarti kalau menurut Allah dia belum baik. Ya, karena kalau di dalam ayat yang ketiga, kategori muhsinin itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada hari akhirat itu. Ya, kategori orang muhsin ya di dalam ayat ini. Kemudian di ayat yang selanjutnya, mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk, ya, kemudian sumber kebahagiaannya gitu ya. Kemudian mereka yang sholat, yang berzakat, yang beriman kepada hari akhir gitu. Ya. Jadi kalau orang beriman itu kan kata Rasulullah mereka cerdas ya. Orang beriman itu cerdas ya karena mereka berpikir bukan hanya target dunia, tapi juga mereka punya target-target akhirat gitu. Ya. Kalau orang banyak sekarang yang nggak beriman, mereka targetnya dunia aja. Ya. Kalau pebisnis harus punya buka cabang sekian, harus punya target omset sekian miliar gitu ya. Tapi mereka tidak punya target akhirat kalau tidak beriman. Tapi kalau orang-orang yang beriman, mereka bukan hanya mengejar target-target dunia saja. Ya, target dunia dikejar juga, omset sekian miliar, ya, membuka cabang sekian banyak lagi, agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi umat Islam, ya, agar bisa memberikan kebaikan, menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk manusia. Tapi mereka juga berpikir target-target akhirat, ya, sehingga mereka juga berpikir, nanti saya di akhirat di mana posisi saya, ya, bahkan sampai maunya apa namanya, surganya surga apa gitu, ya, surganya yang dekat sama Rasulullah apa yang jauh, ya, karena ada juga orang-orang yang kemudian nggak apa-apa deh saya mah surganya asal masuk surga gitu ya. Ada juga yang nggak apa-apa deh di emperan surga gitu ya. Di emperan surga tuh ya, asalkan masuk surga gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian targetnya tinggi, pengennya surga Firdaus ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kan mengajarkan kalau kalian bercita-cita, maka bercita-citalah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi dan paling tengah, yaitu surga Firdaus. Gitu. Nah, itu orang beriman tuh seperti itu. Mereka orang-orang yang punya visi dunia dan akhirat. Jadi bukan cuma visi akhirat saja, tapi punya visinya dunia akhirat. Ya, makanya Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirah hasanah. Gitu kan, wakina adzabannar. Jadi visinya dunia akhirat. Gitu. Ya, itu orang beriman. Nah, mereka orang-orang yang memiliki visi dunia akhirat itulah ya, mereka yang Allah katakan mereka lah orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya orang beriman itu.
Jadi orang-orang beriman itu mereka orang-orang yang punya visi dunia akhirat, bukan hanya mengejar dunia saja sehingga jadi menghalalkan segala cara begitu ya, tapi mereka orang-orang yang memiliki visinya dunia akhirat. Dunia dikejar juga ya untuk akhirat ya, Insya Allah. Kalau kita melihat para sahabat gitu kan ya, mereka orang-orang yang kaya ya, apalagi Utsman ya. Utsman sampai sekarang hartanya masih ada gitu ya, tabungannya masih ada gitu ya. Masih eh, berjalan terus gitu. Kalah lah sekarang kalau dibilang siapa orang terkaya di dunia saat ini. Ya pasti Utsman ya, orang hartanya masih ada sampai sekarang gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan para sahabat dulu, ya orang-orang sekarang mah belum apa-apa kekayaannya gitu. Ya para sahabat dulu mereka kaya-kaya, sangat kaya. Ya bayangin aja kalau lagi mau perang aja kan mereka nyumbang sekian kuda, ratus kuda. Ya, kalau kita belum ada kayaknya sekarang ya yang menyumbang sekian ratus mobil gitu ya, sekian ratus motor. Kalau anak mungkin saya nggak tahu ya, ya kan? Tapi kalau para sahabat itu nyumbangnya kan gitu, ratus ratus kuda, ratus onta apa segala macam. Ya, ibunda Khadijah ya, Bunda Khadijah, ibunda kita apa namanya menyumbangkan 2/3 kota Mekah gitu ya, semua 2/3 kekayaan kota Mekah itu pemiliknya gitu kan adalah Bunda Khadijah, orang terkaya gitu ya di kota Mekah. Tapi semuanya diinfakkan oleh Bunda Khadijah untuk uh, Islam gitu ya, luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki visi dunia dan akhirat itulah yang kata Allah di sini mereka orang-orang yang beruntung ya, yang tetap mendapat petunjuk ya dan beruntung. Jadi Al-Qur'an mengandung hikmah ya sebagai buku petunjuk dan rahmat ya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi jangan sampai Al-Qur'an ini justru apa ya? Menjadi image yang kurang baik ya ketika misalnya seseorang nih ya, mohon maaf, kadang ada orang yang mengamalkan Al-Qur'annya itu dengan pemahaman yang separoh-separoh, misalnya hanya mengejar hafiz Qur'annya saja dengan menghalalkan segala cara, ya, atau misalnya sehingga pemahamannya jauh dari Al-Qur'an misalnya. Atau misalnya ada orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat justru gitu ya misalnya. Ya yang menyimpang itu juga tidak boleh gitu. Nah, tapi di sini ya Al-Qur'an ini mengandung hikmah ya kalau dibaca artinya dipahami gitu. Nah, jangan sampai orang hanya hafal Arabnya saja tapi tidak pahami isinya sehingga tetap aja nggak tahu gitu kan, nggak bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Bukan berarti saya mengecilkan para hafiz Quran, tidak ya, nauzubillah min dzalik ya. Memang kan kita menghafal Al-Quran dalam rangka kita bisa tetap bersama Al-Quran gitu kan targetnya kalau kita di RQ pun ya targetnya adalah bukannya hafiz 30 juz saja ya, tapi tetap bersama Al-Quran sampai husnul khotimah ya, dengan kita menghafalnya ya kan, menghafal mau nggak mau kita ngulang-ngulang gitu ya, kita baca lagi, kita ngulang lagi, lupa lagi, kita baca lagi, ngulang lagi gitu kan ya. Makanya targetnya bukan udah hafal selesai gitu ya setoran, enggak, tapi target kita adalah tetap Quran ya sampai husnul khotimah. Kemudian Al-Quran ini adalah rahmat ya. Jangan sampai Al-Quran dengan pemahaman yang salah menjadi bukan menjadi rahmat bagi manusia gitu. Ya, karena Al-Quran Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu ya. Jangan mudah apa ya, kalau Rasulullah kan mengajarkan kepada kita misalnya
di dalam ayat itu ya, Allah mengajarkan kepada kita, Allah menegur Rasulullah ketika Rasulullah itu apa namanya, di ayat yang ini nih, kalau kamu keras gitu kan, maka mereka akan lari darimu gitu ya. Nah, ada misalnya orang-orang yang memahamkan ketika kita memaksakan Al-Quran kepada anak dengan cara yang keras gitu kan, maka ya itu tadi ya, khawatirnya orang tuh malah lari gitu kan ya, bukannya malah seneng gitu kan belajar Al-Quran, malah lari gitu ya, karena kita mengajarnya dengan kasar misalnya. Nah, berarti itu tidak membawa rahmat gitu kan ya. Nah, padahal Al-Quran ini adalah rahmat ya, kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, yang melaksanakan sholat, yang zakat, yang beriman kepada akhirat. Kemudian dan di antara manusia, ya baik ya. Jadi dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya tadi ya, orang-orang yang beruntung. Jadi masya Allah, kategori orang beruntung menurut Allah itu bukan yang hartanya melimpah ya, atau gelarnya panjang gitu ya, atau popularitasnya ya, atau kecantikannya gitu ya. Bukan di situ gitu ya. Tapi kategori orang yang beruntung di sini adalah orang-orang yang tetap mendapatkan hidayah. Ya, tetap mendapatkan petunjuk Allah. Hudan. Ulaika ala hudan mirabbihim. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang tetap mendapat hidayah Allah. Ya. Maka ketika kita masih memegang keimanan, ketika kita masih memiliki hidayah gitu ya, Allah, itu kita beruntung. Jangan merasa kecil karena kita nggak punya harta yang miliaran gitu ya. Enak banget ya hartanya miliaran gitu ya. Saya mah apa gitu ya. Karena kategori orang yang beruntung menurut Allah itu adalah orang-orang yang tetap mendapatkan hidayah. Gitu. Karena hidayah itu ya sekali lagi yahdillahu mayasya wa yudhillu mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa saja Allah kehendaki. Gitu. Ya. Jadi beruntung itu ketika kita memiliki hidayah. Alhamdulillah gitu ya. Makanya kita selalu ulang-ulang alhamdulillah bahwa nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman Islam, nikmat hidayah. Ya, karena nggak dijual, nggak bisa dibeli, ya, nggak bisa dibeli, ya, nggak bisa dibeli mau dengan apapun. Orang pokoknya itu enak banget ya, kok dia tenang banget sih. Saya bisa nggak beli kesabaran kayak dia gitu ya. Ada yang jual nggak sabar gitu ya. Ada yang jual nggak gitu ya. Biar bisa begini bisa ya, nggak bisa dibeli. Tapi hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah ingin memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Gitu. Ya, maka ketika kita memiliki hidayah, itu adalah orang yang paling beruntung. Ya, keberuntungan itu adalah ketika kita masih memiliki hidayah dari Allah. Gitu ya. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan ya. Nauzubillah. Allah tahu nih ya. Jadi sekarang banyak orang-orang yang omong kosong, percakapan kosong, cuma bercandaan guyonan ya, olok-olokan aja. Jadi bicara agama, bicara Islam, bicara Quran, tapi cuma buat bercanda-bercandaan ya, melecehkan Al-Quran ya. Nah, seperti itu. Allah tahu tuh ada orang-orang yang kayak gitu memang. Ya, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami,
dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Ya. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, ya, ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, dia berpaling ya dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di telinganya, jadi nggak dengar ya. Udah dibacain Al-Quran, ya, banyak kajian gitu ya. Banyak ustadz sekarang ya. Tapi mereka nggak mau dengar, ditutup kupingnya. Gitu. Ya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Ya, insyaallah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh gitu ya, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Jadi orang yang beriman itu dan beramal soleh ya. Jadi imannya itu dibuktikan dengan perbuatan. Janji Allah mereka akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya ya sebagai janji Allah yang benar. Ya, tentunya untuk mendapatkan surga ya butuh tadi ya pengorbanan yang banyak ya dengan sholat yang 5 waktu gitu ya. Mungkin di saat orang masih tidur kita harus bangun pagi-pagi untuk sholat ya, meskipun dingin kita wudhu gitu kan ya, mengerjakan sholat ya di saat orang lagi santai-santai di kantor misalnya, diburu-buru dengan pekerjaan, kita menegakkan sholat ya, kuliah apa segala macam kita tetap menegakkan sholat ya. Nah itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Kemudian menunaikan zakat ya, zakat di saat orang-orang lebih mengumpulkan harta ya, sayang uangnya buat zakat, dikumpulin bisa buat beli aset baru gitu ya. Nah tapi orang-orang beriman ini mereka mengorbankan hartanya sedikit ya, sedikit hartanya untuk berzakat ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mengerjakan perintah Allah itu tidak selalu mudah ya, pasti butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Maka Allah akan membalas orang-orang beriman itu dengan balasan surga yang penuh kenikmatan. Ya, kalau di dunia kita masih ada sedih-sedihnya ya. Saya ketemu orang yang kaya raya gitu ya. Tapi dia bisa sedih juga tuh, ya. Bisa sakit juga, bisa sedih juga ya. Bisa pusing juga ya. Masalahnya banyak juga gitu ya. Tapi kalau di surga nanti gitu ya, udah nggak ada lagi itu sedih, ya, masalah dan sebagainya. Ya, nikmatnya full ya, hanya kenikmatan saja. Kalau di dunia ya orang yang kaya sekalipun ya bahkan mereka kalau ya, tidak dekat dengan Allah ya cobaan mah ada aja ya. Semakin kaya cobaannya semakin banyak gitu. Ya, semakin cantik cobaannya semakin banyak juga. Nah, dia menciptakan langit tanpa tiang. Ya, di ayat yang ke-10, Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu. Ya, jadi gunung sebagai pasak. Ya. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ya, Insya Allah. Jadi Allah itu menciptakan semuanya dengan sangat teliti ya, mempersiapkan untuk kita gitu ya, mempersiapkan untuk kita semuanya ya, agar kita bisa
hidup dengan nyaman ya di bumi. Allah menciptakan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, airnya gitu ya, sampai gunung-gunung ya, untuk bisa agar bumi ini tidak bergoyang. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bergerak, yang bernyawa. Ya. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, Masya Allah. Jadi semua langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah. Ya. Mana kata Allah? Coba perlihatkan kepadaku apa yang sudah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah, gitu ya. Mereka menyembah selain Allah, ya, padahal sembahan-sembahan mereka itu sama lemahnya dengan mereka. Gitu. Tapi Allah itu yang menciptakan semua ya, yang ada di langit dan di bumi ini. Ya. Baik, ya, Insya Allah. Saya kemarin bertemu dengan salah seorang mahasiswi saya yang non-Muslim, ya. Non-Muslim, dia sedang KKN, tapi di sana dia kesurupan gitu ya, kesurupan, dan katanya memang dia sudah biasa gitu, bisa ngelihat makhluk halus gitu ya. Dia kesurupan di sana. Ketika kesurupan, ya yang dipanggil Ustadz ya, kesurupan Ustadz, dia cerita gitu. Yang dipanggil Ustadz, tapi ya sampai pulang ke rumah saya juga masih ini Bu, masih kesurupan. Terus akhirnya manggil Ustadz dekat rumah saya. Kenapa dia panggil Ustadz? Ya berarti kan dia beriman ya. Saya lucu jadinya ya. Saya jadi bingung, terus kamu agamanya apa gitu? Apa kalau dalam, kan saya mau menganjurkan kamu zikir gitu kan susah ya. Apa namanya? Iya Bu, saya ini non Muslim gitu. Terus kamu ada bacaan-bacaannya enggak gitu? Ya ada bacaan-bacaannya, tapi yang dipanggil Ustadz gitu. Ya. Berarti kan mereka mengimani gitu ya, bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tapi karena kesombongan ya, kesombongan yang ada dalam diri mereka, mereka tidak mau menerima Islam ya. Nah, maka bersyukurlah kita yang diberikan hidayah oleh Allah mau menerima Islam dengan kafah ya, dengan menyeluruh ya, nggak pilih-pilih gitu. Enggak, yang ini nggak suka tentang ayat tentang ini nggak suka, nggak mau diambil, nggak bisa begitu ya. Tapi semuanya harus kita terima. Baik ya, mungkin itu ya, bahwa Al-Quran ini menjamin ya suksesnya orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita berpegang kepada Al-Quran, selalu kembali kepada Al-Quran, ya, maka Allah akan memberikan kepada kita ya keberuntungan ya, keberuntungan yang di dunia maupun yang di akhirat, insya Allah. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya. Luar biasa, pernah dibahas, tapi tetap ya ada saja yang baru yang bisa kita petik dan yang lainnya. Baik, tafadhal kepada bunda-bunda, adik-adik semuanya yang ingin bertanya kepada Umi baik sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilakan. Untuk sementara via chat belum ada pertanyaan. Tafadhal Bunda Sofi, silakan Bunda Sofi. Assalamualaikum, Umi ya, Bu Sarah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Risma, terima kasih. Teman-teman semua, semoga sehat semuanya ya, alhamdulillah. Gini Bu Sarah, kita nggak ngomongin politik nih Bu, walaupun kemarin libur. Masih sedih. Nggak apa-apa deh. Insya Allah berjuang terus. Gini Bu,
kan ini saya ini di luar topik ya Bu ya, apa namanya, tentang sholat. Jadi saya kadang kalau udah agak-agak ngantuk itu kalau sholat tuh kan suka lupa jumlahnya. Ya sholat ini sholat sunat ya Bu ya, kalau sholat wajib kan nggak boleh salah ya. Kalau ingat ya benar-benar harus, kalau sholat wajib kalau salah ingat kita sujud sahwi nerusin ya Bu ya. Kalau sholat sunat kan kalau sholat sunat saya tahajud atau sholat apa sunat. Iya, sebentar ya Bu. Nah itu tunggu bentar. Nah itu kalau sholat sunat kalau kita kelupaan atau gimana itu mendingan kita terus aja bukannya diulang ya Bu ya atau gimana ya Bu baiknya gitu. Ya, kalau sunnah kan biasanya 2 rakaat ya Bu. Ya. Kalau sholat sunnah 2 rakaat terus kita masih lupa ya yang ingat aja Bu. Sama seperti sholat wajib ya, ketika kita melakukan sholat wajib mungkin aja lupa, kan Rasulullah juga pernah lupa ya, kita pernah cerita ya, Rasulullah pernah lupa ketika sholat asar berjamaah ya, Rasulullah baru 2 rakaat udah salam gitu kan ya, bukannya nggak boleh lupa, yang namanya lupa kan al insanu makanul khota wa nisyan ya, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa gitu. Rasulullah juga pernah lupa pada saat itu. Kenapa Rasulullah lupa? Allah jadikan lupa ya sebagai agar kita bisa mencontoh, karena Allah tahu kita itu kan manusia ini suka lupa ya. Kalau Rasulullah tidak pernah mencontohkan, nanti kita nggak punya contohnya gitu kan ya. Tapi Rasulullah pernah lupa, Allah jadikan lupa gitu kan. Kemudian agar apa? Agar menjadi contoh buat kita gitu. Ketika lupa gimana solusinya ya. Nah, ketika Rasulullah berjamaah sholat asar, kemudian udah salam, terus bubar, kemudian udah selesai, terus Rasulullah bertanya apakah ada apa ya syariat yang baru yang berubah gitu. Kenapa gitu kan? Tadi sholatnya baru 2 rakaat gitu kan. Oh, ya udah akhirnya Rasulullah mengumpulkan kembali para sahabat dan menambah lagi gitu 2 rakaat ya, kemudian ditutup dengan sujud syahwi gitu. Ya, jadi manusia ya bisa lupa gitu kan, sholat sunnah sholat wajib itu ya lupa bisa ya kan, makanya ada syariatnya, ada contohnya. Rasulullah memberikan contoh ketika kita lupa tinggal menambah kekurangannya. Atau misalnya kita lupa nih, aduh tadi udah berapa rakaat ya, udah 4 apa belum ya gitu ya, kan namanya lupa ya. Maka ulama mengajarkan kita untuk menambah 1 rakaat ya, menambah 1 rakaat. Itu tadi udah 4 apa belum ya gitu kan. Oh ya udah sholat tambahin aja 1 rakaat. Nah, baru diakhiri dengan sujud syahwi. Sama dengan sholat sunnah gitu. Sholat sunnah kan biasanya kan makanya 2 rakaat ya. Tapi kalau misalnya kita tadi udah 2 apa belum ya? Apa baru 1 ya gitu ya misalnya. Karena sholatnya banyak kan misalnya. Sholat tahajud gitu kan 11 rakaat misalnya. Tadi ini udah berapa rakaat ya gitu ya. Ya maklum kalau udah umur kan begitu ya, suka lebih banyak lupanya lagi gitu kan ya. Jadi apa namanya, sama aja gitu ketika sholat sunnah juga gitu. Kalau misalnya tadi 1 rakaat apa 2 rakaat ya, ya udah kalau kita misalnya lebih yakin kayaknya baru 1 rakaat nih gitu ya, maka tambah 1 gitu aja sih ya. Begitu ya Bu Sofi ya, dengar nggak penjelasannya? Masih Ya, Bu Sarah, makasih ya cukup jelas. Kayaknya saya juga pernah nanya sih, ya Bu Sarah juga pernah cerita tuh yang Nabi sholat asar itu ya. Iya. Saya juga ingat kalau sholat wajib itu memang harus dengan sujud sahwi ya Bu ya. Oh iya udah. Terima kasih Bu Sarah. Sholat sunnah juga sama gitu. Kalau kita lupa ya sujud syahwi. Iya ya Bu ya. Ya sih, saya ngerasainnya tuh biasanya kalau lagi tahajud itu saya suka tadi udah berapa ya, kan ada target kan, pengen berapa ya, udahlah lanjut aja gitu saya kadang gitu Bu gitu. Tapi ya makanya
ulama fikih boleh mengatakan kita memakai alat bantu misalnya, ya pakai alat Ya, bantu yang lidi itu lidi ya Bu. atau alat apa gitu kan ya, gitu apapun boleh gitu sebagai alat bantu. Misalnya ini sholat sunnah, ini sholat apa gitu, berapa rakaatnya ya. Misalnya 1 rakaat ya 1 gitu kan, 2 rakaat 2, taruh situ 2 boleh gitu. Iya Bu, terima kasih Bu Sarah. Silakan Mbak Dewi, mau nanya Mbak Dewi. Baik, semoga terjawab ya Bunda Safi. Tafadhol silakan Bunda Dewi, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, kan kita disyaratkan untuk sholat itu kan dari waktu ke waktu itu kan berpindah tempat ya Ustazah, agar semua bumi bersaksi kepada kita bahwa untuk misalnya antara sholat wajib dan sunnah, kita kan disunahkan untuk menggeser entah ke kiri ataupun ke kanan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dan bahkan kulit ari kita pun kan nanti akan bersaksi Ustazah di saat ditampakkan semua amal perbuatan manusia. Nah, pertanyaan saya Ustazah, bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa bahkan kan kadang-kadang kita lupa ya Ustazah ya, pernah sholat di masjid ini, pernah sholat di masjid itu, seperti itu. Tapi catatan Allah kan tidak pernah salah dan tidak pernah bisa dihapus seperti mau itu perbuatan baik maupun buruk. Nah, kira-kira yang bikin saya penasaran Ustazah, pengen tahu gitu, biar menjadikan sebuah semangat buat kami, mumpung masih dikasih kesempatan umur di dunia gitu. Nanti mereka bersaksinya bagaimana ya Ustazah? Maksudnya pada saat misal nih, saya sholat wajib saya misalnya di musola saya di ini, tapi kan disunahkan untuk menggeser antara sholat wajib dengan sholat sunnah kita itu seperti itu. Nah itu gimana ya Ustazah? Bahkan dan semua perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, bentuk mereka nanti bersaksi itu seperti apa ya Ustazah? Karena kan kalau misalnya mereka bersaksi kebaikan kan kita bahagia ya, tapi pada saat mereka mungkin bersaksi kita pernah berbuat maksiat atau kita pernah intinya berbuat yang dilarang sama Allah kan ibaratnya mengerikan sekali seperti itu. Jadi dengan tahu ini kan bisa jadi sebuah pecut buat kita gitu untuk selalu berhati-hati untuk selalu berbuat baik seperti itu. Itu aja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Insya Allah ya Bu Dewi ya, sudah terpikir sampai ke situ ya. Apalagi kalau ahli zina tuh Bu, kalau ahli zina itu orang ahli zina yang bertaubat ya, mereka bisa masuk surga tapi tetap ada tandanya di mukanya. Malu ya. Jadi orang yang pernah berzina itu bisa masuk surga, tapi ketika masuk surga itu mereka nunduk gitu. Kalau yang orang yang tidak pernah berzina, mereka masuk surga dengan senang gitu ya, senang dapat disambut, kita senang banget gitu kan. Tapi kalau para ahli zina itu tetap ada tandanya di mukanya, bayangin tuh Bu. Malu gitu kan. Tetap kelihatan sama penduduk surga bahwa itu dia pernah berzina gitu ya. Kan malu gitu. Ya, tetap malu. Jadi mereka para ahli zina itu yang masuk ke surga itu mereka nunduk gitu karena malu. Meskipun masuk surga mereka malu karena tetap ada tandanya. Ya, semoga Allah melindungi kita dan semua anak keturunan kita dari perbuatan zina ya. Nah, bagaimana caranya mereka ya itu ya, ya semuanya berbicara kan ya, tangan berbicara gitu kan ya. Ketika mulut dikunci kan kayak lagunya Chrisye itu kan ya, ketika mulut dikunci ya semuanya berbicara ya, kita tangan bicara, kaki bicara ya, mata bicara, semuanya gitu.
Nah, kita nggak bisa bohong lagi ya, nggak perlu berkata-kata lagi, semuanya sudah berbicara ya. Mungkin sama gitu ya, tempat bumi ini ya semuanya akan menjadi saksi gitu kan, dan semuanya akan berbicara ya, sebagaimana Al-Qur'an juga kan akan memberikan syafaat kepada kita, Al-Qur'an yang kita baca gitu. Ya, Al-Qur'an yang kita baca ini juga kan akan memberikan syafaat kepada kita, menjadi penolong bagi kita. Ya. Bahkan nanti di surga itu setiap surat itu akan memanggil gitu. Ya, berarti kan mereka bisa berbicara ya, memanggil para ahlinya, mengumpulkan. Mana nih surat Yasin, ngumpulin ahli Yasin gitu ya. Mana nih siapa orang-orang yang suka baca surat Yasin gitu kan. Mereka akan dikumpulkan, dipanggil, dan surat Yasin akan memberikan syafaat ya kepada para pembaca Yasin gitu. Siapa yang suka baca Al-Waqiah, siapa yang baca Ar-Rahman, ya gitu. Jadi ahli surat-surat itu pun akan memanggil ya para ahlinya, para pembacanya gitu. Ya, jadi semakin banyak yang kita baca, yang kita hafal, semoga banyak yang manggil gitu ya. Semuanya manggil, jadi semuanya bisa memberikan syafaat kepada kita gitu. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya Bu Dewi ya. Jadi yang di ini kan gitu ya, mereka akan bicara iya gitu, karena kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa ini ya, nggak bisa bicara, yang bicara ya tangan, kaki, semuanya memberikan kesaksian gitu ya. Bahkan bumi, bahkan Al-Qur'an yang kita baca juga akan memberikan syafaatnya ya, seperti itu ya. Gimana Bu Sofi pertanyaannya? Pertanyaannya dari Iya, Bunda Bu. lewat chat ya. Mau dibacakan atau Iya. langsung Bunda Sofi? Gini, jadi saya baca aja. Itu Bu, sekarang kan zina kan complicated ya Bu ya. Eh, kita kadang misalnya megang HP, kita pengen apa, tapi lewat kelebatan yang ya pokoknya menurut saya nggak proper gitu ya Bu ya. Nah itu zina yang Bu Sarah bilang bertanda di surga kelak itu, yang itu gimana ya Bu? Minta dijelasin. Tentunya zina yang benar-benar berzina ya, bukan yang zina kecil ya. Kalau maksudnya bukan zina kan, kalau ada zina mata, zina hati gitu ya. Ya. Ya, itu yang benar-benar berzina yang dihukum rajam gitu kan. Yang dihukum Oh, rajam atau dihukum cambuk ya, kalau yang masih bujangan gitu. gitu ya Bu Kalau ya. yang Jadi kita melihat apa, yaitu dosa mata gitu ya, dosa mata kita. Makanya kita istighfar ya. Nah, alhamdulillah Allah mensyariatkan istighfar ya, memberikan kita kesempatan untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, tadi Bu Dewi bilang dosa-dosa kita nggak bisa dihapus, bisa gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita fasilitas berupa istighfar gitu ya. Fasilitas istighfar itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Istighfar, taubatan nasuha ya, makanya kita apalagi kalau kita udah umur gitu ya, umur Bu Sofi, Bu Dewi, saya gitu kan, kalau bisa setiap hari kita sholat taubat gitu ya, sholat taubat ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita gitu ya. Allah memberikan fasilitas istighfar itu untuk menghapus gitu. Kalau kan Allah itu maha baik ya, kalau bahkan orang yang taubatan nasuha yang tadinya dosanya segunung gitu kan ya, tapi dengan taubatan nasuha, Allah akan menggantikan justru kejahatan yang segunung itu dengan kebaikan yang segunung pula. Gitu. Ya, Allah itu maha baik ya, luar biasa. Allah maha pengampun ya. Allah menanti-nanti orang untuk bertaubat gitu. Ya, Allah memberikan kesempatan orang yang bermaksiat itu kadang dikasih umur panjang gitu ya. Kalau kita yang manusia yang ngelihatnya greget gitu ya, ih kok dia nggak ini ya, umurnya panjang kan, mas kita suka bilang kenapa sih orang baik umurnya pendek, kalau orang jahat umurnya panjang gitu ya, kadang gitu ya, karena mungkin Allah memberikan kesempatan ya, Allah masih memberikan kesempatan gitu hambanya tuh untuk bertaubat gitu ya. Allah tuh maha baik ya. Untung Tuhannya bukan kita itu orang ya, kalau Tuhannya kita udah
Kita bawaannya marah-marah mulu ya, maunya udah matiin aja gitu. Ya, seperti doanya Nabi Nuh kan ya pada saat itu. Ya karena Nabi Nuh sudah berdakwahnya 950 tahun gitu. Bayangin ya, lama. Kalau kita baru seminggu, sebulan, setahun aja udah susah, dia mah nggak bisa gitu ya. Udah nyerah gitu ya. Ya kan? Nabi Nuh mah dakwahnya 950 tahun baru dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, habiskanlah itu orang-orang kafir semuanya, ditenggelamkan semuanya gitu ya. Karena kalau mereka nggak ditenggelamkan, mereka akan membuat apa? Kerusakan lagi, mereka akan membawa keburukan buat yang lainnya gitu kan. Maka Nabi Nuh berdoa untuk apa namanya? Ditenggelamkan semua orang-orang kafir gitu. Jadi kalau kita baru dakwah sebulan, 2 bulan, setahun, terus kita minta ditenggelamkan, mereka kurang pas gitu ya, nggak tepat gitu. Ya, kalau Nabi Nuh ya wajar dakwahnya udah 950 tahun gitu. Ya, jadi harus sabar ya. Makanya Rasulullah udah ditumpukin, udah sakit, berdarah-darah gitu kan, sampai malaikat bilang udah ditebalikin aja tuh apa ya, mereka gitu kan. Jangan gitu kan. Ya, jangan karena apa namanya? Mungkin mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu gitu ya. Jadi kita punya nabi yang luar biasa ya, yang mencontohkan kepada kita untuk bersabar gitu. Ya. Iya, Bu Sarah, terima kasih. Baik, semoga terjawab Bunda Sofi, Bunda Dewi. Baik, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Silakan ada yang mau bertanya. Suara siapa, Bunda? Bunda Arum atau Bunda Ina tadi? Izin bertanya, Ustazah. Oh ya, tafadhol, ya Arum. Kak Arum. Tadi kan dibahas sama Ustazah tentang ini yang dakwah itu. Sekarang ini kan kita dihadapkan dengan kenyataan di Palestina yang mengalami genosida seperti itu. Nah, boleh nggak kita mendoakan keburukan untuk Israel seperti itu, Ustazah? Terima kasih, jazakumullah khair. Iya, kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong ya, Allah mansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina ya, fi Gaza, fi Rafah ya. Sekarang Rafah yang lagi diserang ya. Tadinya Rafah tuh aman ya, termasuknya aman. Gaza yang diserang, sekarang Rafah juga diserang juga sama Israel gitu. Kita mendoakan mereka, boleh ya, kita mendoakan agar mereka dihancurkan ya. Wa asgiril zalimin ya. Ada salawat asgil juga kan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiril zalimin bil zalimin ya, karena mereka orang-orang yang zalim juga. Ya, kita mendoakan mereka agar Allah menghancurkan mereka ya, memporak-porandakan mereka, boleh ya. Mendoakan orang-orang Israel agar Allah menghancurkan mereka ya, memporak-porandakan mereka dan sebagainya. Zionis Israel itu yang luar biasa ya, mereka benar-benar udah apa, balhum adol ya, lebih rendah dari binatang gitu. Binatang aja masih punya rasa kasih sayang gitu ya. Kalau kita lihat kan anjing aja bisa menyusui anak kucing gitu kan, ibaratnya ya kan, anjing aja masih punya kasih sayang gitu. Dia kadang-kadang kalau ada anak kucing nggak ada induknya, dia mau nyusuin gitu. Atau sebaliknya, anak kucing menyusui anak anjing gitu misalnya. Itu binatang aja tuh masih punya rasa kasih sayang ya. Tapi kalau mereka itu balhum atau lebih rendah dari binatang gitu. Zionis itu ya, mereka lebih rendah dari binatang karena mereka nggak punya rasa kasih sayang lagi. Ya, mereka menganggap bahwa orang-orang Palestina itu adalah binatang gitu. Jadi mereka tidak memperlakukan
orang-orang Palestina itu sebagai manusia tapi sebagai binatang. Nah, berarti mereka itu lebih rendah lagi dari binatang gitu, karena mereka memperlakukan Palestina itu luar biasa ya, sampai ada yang wanita hamil dilindas pakai tank gitu sampai bayinya keluar gitu. Itu kan benar-benar udah nggak ada akal pikirannya ya, akal pikirannya udah nggak sehat gitu. Dan itu masih terus berlangsung gitu sampai saat ini ya, segala bantuannya ditahan ya, nggak sampai kepada saudara-saudara kita, banyak yang ditahan dan sebagainya. Jadi boleh kita mendoakan Israel agar Allah menghancurkan mereka, seperti itu ya. Ustazah nambah yang barusan Ustazah sampaikan tadi, kan ini benar-benar di luar kemanusiaan kita sebagai, apalagi sesama Muslim ya Ustazah. Cuma maksudnya begini, kenapa Allah membiarkan itu berlama-lama terjadi seperti itu? Kenapa Allah membiarkan kedoliman di depan mata kita? Karena kita mau berbuat pun satu jarak yang luar biasa jauh. Yang kedua juga kita punya keterbatasan untuk mau menolong mereka pun ibaratnya sikonnya memang tidak memungkinkan. Jadi hal yang paling bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Cuma yang kadang-kadang saya berpikir begini, kenapa ya Allah itu membiarkan mereka menderita sekian lama gitu. Padahal di depan apa mata kita kan Ustazah ya, anak-anak kecil diperkosa seperti itu kan, mereka disiksa luar biasa gitu. Jadi apa sih hikmah yang disampaikan, yang Allah sampaikan untuk kita Muslim yang lain dengan keadaan seperti itu gitu loh Ustazah. Yang pengen Allah sampaikan itu apa gitu? Kenapa kok? Padahal Allah sangat mudah banget, misalnya hanya menjentikkan jarinya saja selesailah itu Israel gitu loh. Cuma ini dibiarkan berlama-lama seperti itu. Masya Allah ya, Bu Dewi, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi Allah ingin melihat siapa orang-orang yang berjihad, siapa orang-orang yang berinfak, ya, siapa orang-orang yang berdoa. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi Allah ingin masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjihad, berinfak, berdoa gitu. Coba kalau Allah menangin, terus peluang pahala kita di mana? Ya kan? Kalau semua permasalahan udah Allah selesaikan gampang, terus usaha kita, peluang kita berpahala dari mana? Ya kan? Justru Allah ingin melihat siapa orang-orang yang mau berjihad. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mati syahid. Ya kan? Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berinfak, berdoa. Ya, sehingga Allah lihat ya, siapa orang-orang yang hatinya terikat dengan saudaranya ya di Palestina. Allah tahu siapa orang-orang yang berinfak. Allah tahu siapa orang-orang yang berjuang. Allah tahu orang-orang siapa yang mereka tuh berjihad, berdoa dan benar-benar memikirkan gitu ya, menyuarakan Palestina gitu. Seperti itu. Ya, jadi Allah bukannya membiarkan, enggak gitu. Enggak membiarkan ya. Allah memberikan pertolongan banyak gitu bagi saudara-saudara kita di Palestina ya, bahkan sampai sekarang pun itu Hamas nggak ada yang berhasil ditangkap gitu. Itu kan perlindungan Allah yang luar biasa gitu. Banyak sekali ya pertolongan Allah yang turun di sana kepada para pejuang Hamas yang berjuang ya dengan apa namanya mereka bisa menghancurkan Israel, tank-tanknya Israel dengan peralatan yang sederhana, dengan bom-bom yang sederhana langsung. Ya, itu banyak sekali lah pertolongan Allah yang turun di sana, itu banyak gitu. Jadi Allah bukan nggak membiarkan, enggak. Ya. Dalam Al-Quran, ketika kalian melempar, bukan kalian yang melempar, tapi Allah lah yang melempar gitu kan ya. Gitu. Jadi para pejuang Hamas di sana juga mereka mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan diri mereka sendiri gitu. Makanya para pejuang Hamas itu kan disaring kan, mereka yang hafiz Quran 30 juz ya, yang jaga wudhu, yang pokoknya yang sholat 5 waktunya nggak boleh bolong, yang sholat subuhnya ini, itu mereka baru boleh menjadi tentara Hamas gitu.
mereka yang punya peluang untuk mati syahid gitu. Ya, gitu. Jadi pertolongan Allah itu banyak ya. Jadi Allah ingin melihat siapa orang-orang yang berjuang, siapa orang-orang yang berinfak, siapa orang-orang yang berdoa gitu. Kita masih dikasih peluang pahala ya. Kalau udah selesai udah, terus apa lagi kita pekerjaan kita gitu. Ya. Jadi justru itu gitu ya. Tapi itu kan ada pergantian ya, nanti itu kan memang ada ada masa-masanya, periodenya. Ya sekarang umat Islam sedang terpuruk, nanti umat Islam akan bangkit gitu. Ya, Allah memberikan emang pergantian seperti itu ya, pergantian. Sekarang umat Islam lagi di bawah ya. Sebentar lagi umat Islam akan mengalami kejayaannya. Nah, masalahnya kita ada di posisi mana? Kita mengambil peran atau tidak? Ya. Kita mengambil bagian atau tidak? Kita posisinya ada di mana pada saat semua ini terjadi? Apakah kita cuek aja gitu, ntar juga selesai sendiri gitu ya? Atau kita ikut berdoa, kita ikut berinfak, kita ikut menyuarakan gitu kan ya? Kita malu ya, di sini Indonesia nggak terlalu banyak menyuarakannya gitu. Tapi kalau di Eropa, di apa namanya, di Jerman, di negara-negara maju itu mereka bahkan sampai di mall-mall gitu ya, sampai di mall-mall tuh mereka menyuarakan ya, jangan beli ini, jangan beli produk ini karena produk ini mendukung genosida ya, yang apa Israel gitu. Sampai kayak gitu kita mallnya tuh di sana ya. Jangan beli produk ini, padahal produknya itu ada di situ, di boykot tokonya gitu. Ya luar biasa gitu mereka tuh. Kalau kita kan masih banyak yang ya itu kan di Israel, di sini juga banyak ya. Jadi masih banyak orang-orang yang nggak peduli. Gitu ya mungkin Bidai ya. Baik, semoga terjawab ya Bunda Dewi. Soal berarti salah satu ladang pahala peluang amal ya. Kalau mungkin Israel Allah musnahkan dari dulu, kita mungkin tidak ada kesempatan untuk pahala berjihad ya Mia. Iya. Karena musuh-musuhnya sudah Allah musnahkan semuanya. Baik, Masya Allah. Baik, silakan ada yang ditanyakan kembali kepada Umi. Baik, jika tidak ada, mungkin ditutup Umi ya. Iya. Baik, baik benar-benar ada semuanya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, belum sempat ditanyakan di sesi ini, boleh nanti ditanyakan di sesi berikutnya, insya Allah. Baik, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya, pula menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan hari ini bisa kita ambil ya. Banyak ya insya Allah yang bisa kita ambil untuk ilmu menjalani kita di kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak yang mungkin kita tidak sadari membawa hikmah banyak untuk kita semuanya. Baik, Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Dan doa keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.